Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Aulele dengan nomor induk mahasiswa 252 PPG 10269. Saya dari PPG tahap 1 tahun 2026, LPTK Universitas PGRI Argopuro Jember, bidang studi matematika, dan hari ini saya akan mengajar materi teorema Pitagoras. Memberi salam. Oke, selamat pagi. Silakan duduk anak-anak. Oke. Apa kabarnya hari ini semuanya? Coba belum kompak nih. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa. Oke. Coba lihat kerapihan bajunya, sudah pada rapi semuanya? Oke, lengkap ya, semua pakai dasi. Oke. Oke, tanda pengenalnya boleh ya. Oke. Oke, hari ini anak-anak, apa ada teman kalian yang tidak masuk sekolah? Semua masuk, berarti semuanya sehat ya. Puji Tuhan, semuanya sehat. Oke, sebelum kita mulai belajar, kalau dilihat gitu ya, ruangannya kalau bersih kan enak buat kita belajar, betul? Coba lihat kanan kirinya, apakah ada sampah-sampah di kanan kirinya, dilihat, kalau ada boleh dibuang. Sudah bersih? Ada, ya boleh dibuang, Brilian, terima kasih. Oke, sudah, terima kasih Brilian. Semua sudah siap untuk belajar hari ini? Bukunya mana nih bukunya? Oh iya, berdua ya. Angel nggak bawa buku hari ini? Besok bawa ya, Nak ya. Ya. Oke, bagus ya. Oke, sebelum kita main kita mau ini ya, ice breaking dulu, biar jiwa-jiwanya lebih segar gitu ya. Oke, gampang ya, ice breakingnya kita per kelompok. Ya, jadi nanti kita mainnya misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi tiap kelipatan saya bilang misalnya kelompok 1 clap sekali. Kelompok 2 clap sekali. Kelompok 3 clapnya 2 kali. Jadi kalau bukan kelompok, sorry, salah. Angka 3. Saya akan tunjuk misalnya ini, 1, 2, 3, berarti clapnya 4 sekali, 5 sekali. Kalau 6 berarti 2 kali. Paham? Paham? Kita melatih konsentrasi sebelum kita mulai belajar. Oke? Alvin paham? Oke. Kalau saya tunjuk kelompoknya ya, jadi berurut tadi sesuai angka. Jadi kelipatan 3 harus tepatnya 2. Ya, jadi kalau bakal salah nanti ulang lagi ya, biar benar ya. Oke, yuk kita mulai, kita uji coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pinter, tombok nih ya, 3 cowok di sini ya. Oke, kita bisa ya. Tapi saya nggak ngomong ya, saya langsung cepet ya. Oke, 1, 2, 3. Oh, masih di 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20. Terusin, jadi kan angkanya kalau bukan kelipatan 3 ya tidak kelas 2 kali. Aduh, udah bagus, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, sudah konsentrasi ya. Oke, kemarin kita baru selesai materi bab sebelum ini, ya, yaitu masih ada yang ingat persamaan kuadrat. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Kemarin sudah saya kasih asesmen ya, sudah kalian kerjakan ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan, tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin kalian ingat dulu materi prasyaratnya. Oke. Kita akan belajar menggunakan roda Pitagoras. Ya, bukan roda Pitagoras, sorry. Roda-roda ini. Jadi kalian kan sebutkan 7 pangkat 2 itu berapa sih? Oke, kalian sebutkan 11 pangkat 2 itu berapa sih? Paham? Ya, kita akan putar ya.
Yang pertama dari Glenn, 12 rangkap 2 Glenn. Ayo Glenn, silakan. Oke, tepuk tangan buat Glenn. Oke, kedua Kelsey. Ayo Kelsey. Putar dulu Kelsey. Oke, terganti-gantian ya, tiap kelompok satu perwakilan. Oke, Kelsey 8 pangkat 2. Oke, tepuk tangan buat Kelsey. Ayo Osi. Osi. Siap-siap kelompok ini. Doroti dulu ya, Doroti. 11 pangkat 2. Berapa Osi 11 pangkat 2? Oke, good. Ayo Doroti. Tepuk tangan buat Osi dong. Ya, Doroti. Terakhir Catherine ya. 7 pangkat 2 Doroti. Oke, tepuk tangan buat Doroti. Oke, sekali terakhir Catherine. 9 pangkat 2 Catherine. Oke, gue tepuk tangan buat Catherine. Masih ingat ya? Masalah perpangkatan. Berarti kalau 2 pangkat 2 berapa lo? 2 pangkat 2? 4. 10 pangkat 2 Alvindo? 100. Ya, masih ingat ya? 5 pangkat 2? 25. Oke. Lalu 13 pangkat 2 Putri? 169. Oke. Masih ingat ya perpangkatan karena ini ada hubungannya dengan yang nanti kita pelajari, yaitu materi teorema Pythagoras. Sampai sini paham semua? Oh iya, terima kasih Emil. Ya. Oke, kita akan masuk ke materi kita. Teorema Pythagoras ya. Ini si bapaknya nih. Ya. Yang menemukan gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita belajar hari ini, materi kita kan teorema Pythagoras. Ya, kita harus apa sih di tujuan pembelajaran ini? Yang pertama apa nih, kita baca bareng-bareng. Tujuannya harus bisa apa kalian? Mendefinisikan Pythagoras. Yang kedua, menerapkan teorema Pythagoras. Ya, yang tidak diketahui. Jadi ada sisi yang tidak akan diketahui. Kalian menentukan panjangnya. Yang terakhir, menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Tahu segitiga siku-siku yang seperti apa? Ada yang tahu? Apa Catherine? Oh begini. Oh, ada sebut siku-sikunya. Itu ya. Ya, terima kasih Catherine ya. Oke. Sampai sini? Jelas? Ada yang mau ditanya tentang tujuannya? Oke. Pernah nggak kalian lihat ini, gambar ini? Apa, Glenn? Orang naik tangga. Orang naik tangga. Biasanya kalau ketemu orang ini di mana sih, Nak? Di mana? Dinding rumah. Oke, betul ya. Lagi benerin apa dia biasanya, Nak? AC. Betul AC kan? Cuci AC ya. Kalau di rumah saya suka cuci AC, panggil tukang AC atau benerin apa tuh? Putri, kalau wifi gitu ya. Kita benerin ada sinyal jaringan rusak gitu ya. Menggunakan tangga. Bagaimana sih dia bisa tahu nih tangganya kita mau ke titik itu tuh? Kita ke dinding itu tuh. Gimana cara kita tahu titik dinding itu? Perhatikan Nak. Ya misalnya gini. Nih, misalnya dia mau naik ke tembok ini. Gimana dia tahu bahwa dia mau ke tembok ini? Berarti dia harus mengubah apanya, Nak? Mengubah kemiringan tangganya, betul nggak? Supaya ke titik, bisa nggak ke sini? Bisa nggak dia ke sini? Bisa nggak ke sini dia? Tangganya bisa mundur ke sini nggak? Bisa. Bisa jadi. Bisa nggak? Bisa diapain? Digeser, betul. Atau diapain tadi awalnya itu jadi begini. Ya nggak diubah kemiringannya. Betul nggak? Tapi tetap siku-siku yang ini. Enggak, yang ini dirubah. Nah, untuk kalian bisa tahu misalnya mau perbaiki apa, ya kalian tahu kemiringannya, betul nggak? Terus kalian ukur gitu ya, supaya mencapai yang kalian mau. Bisa kiri atau kanan, bisa gitu kan? Kalian suka lihat kalau di jalan misalnya orang benerin listrik, benerin wifi gitu ya, atau benerin AC tadi. Kalian dia akan mencapai tingginya, dia pakai tangga, nggak bisa kan dia gapai, betul ya? Dia pakai tangga itu berfungsi untuk
Ini ya, supaya dia sampai menemukan. Nah, itu aplikasi dalam sehari-hari. Ada banyak aplikasi lain untuk Pitagoras. Ada yang tahu aplikasi Pitagoras? Di rumah ada di rumah yang berbentuk ini. Ini kan tangga, berarti di rumah juga pakai tangga nggak? Ada yang lantai 2 nggak? Ada, ya. Dia ada tangga yang lurus gini, ada kan ya? Gitu. Ada lagi yang lain? Yang tahu? Genteng dia apa itu? Kemiringan untuk bisa rumahnya ya. Oke, ada lagi? Itu aja? Oke. Apa, Jess? Pagar, gimana pagar, Jess? Oh, oh, udah bisa pagar. Oh ya, begini ya. Oke. Oke, bisa juga. Oke. Ada lagi? Nah, untuk tahu ya, tinggi, kalian kira-kira bisa nggak ngukur tinggi tembok ini berapa sih? Bisa. Kita pakai apa? Pitagoras. Seperti apa kita mengukurnya? Kita akan coba dulu di studi kasus. Kita akan kerja kelompok selama 15 menit. Ya, bersama dengan kelompoknya. Sebentar ya. Saya kasih timer dulu. Ya, 15 menit ya, nak ya. Jadi ini kelompok 1. Oke, ini kelompok 1. Kelompok 1. Ini enak ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompoknya Catherine. Ini kelompok Jessie. Ini ya. Ya. Oke, waktu kalian habis ini dari sekarang. Ya, bisa nggak? Alvin, dibantu Alvin, ayo dekat, ayo Alvin. Ayo dikerjain itu dikerjain. Ya, coba dibaca dulu. Kevin coba itu. Ya, oke. Bareng-bareng. Deket-deket ini apa apa, Vin? Nih. Ya. Pasti belakangnya 6. Ini Eh. boleh dilihat? Boleh, boleh. Ini Iya, 3. kelihatan ini dibuka. Bukunya dibuka. 25. Ayo tiga. Dibuka dong ini bukunya. Dibuka. 309. Salah nggak ini? Bukannya 15. Ya didiskusikan, ayo diskusikan. Diskusikan Sarah. Ya. Diskusi ya. Itu dibantu Putri. Ini ya sih ya bagi 2, oke. Sama-sama ngerjainnya. Ada 12 menit lagi ya diskusi dulu.
Oke, ayo Alvin di itu teman-temannya. Anak-anak, kita mau presentasi. Gimana nanti kelompoknya, misalnya kelompok putri terlebih dahulu presentasi, yang lain memberikan tanggapan. Ada yang salah atau bicara lain? Atau sudah benar? Paham ya? Oke, jadi siapa dulu yang mau maju? Kelompok siapa dulu? Sesuai urutan? Putri sudah siap kelompoknya? Oh iya, boleh. Boleh ya, kelompok putri ya. Kelompok putri, silakan yang mau maju siapa putri, mau 2 orang juga boleh. Oke, ini ya soalnya ya. Oke. Oke, Putri. Oke. Waktunya 5 menit ya, Putri ya. Oke. Waktu 5 menit. Dari sekarang. Nanti yang ngejelasin Putri juga. Oh ya, sama Japulin untuk Karisa. Udah. Nanti Johannes. Iya. Oh, enggak lo ya. Oke, yang lain boleh perhatikan ya. Oke, sudah? Oke. Oke, ayo semuanya lihat ke depan. Kita belajar menghargai ya. Oke, Javelin akan menjelaskan atau Putri, silakan. Oke, yuk semua boleh dengarkan. Mungkin sebelah sini Putri satu biar terlihat. Oke, Utara perhatikan. Yuk, Wilbur. Yuk, silakan. Aceh, oke. Jadi kita pakai rumus 13. Nah, CD kuadrat itu 10 nih. Terus ini 10. Terus itu ada kuadrat itu 6. Berarti itu 6 kuadrat. Nah, akhirnya kita belum mengetahuinya kan. Nah, 10 pangkat 2 itu hasilnya 100. Dan 6 pangkat 2 itu hasilnya 36. Apa Putri ngomong aja, apa Putri? Lalu 100 dari angka 100 dikurang 36 hasilnya adalah 64. Nah, itu untuk mencari AC-nya. Ayo dengerin. Pangkat 2-nya itu diubah menjadi akar. Jadi akar 64 itu hasilnya adalah 8. Oke. Kita kan mau cari AB-nya Nah. untuk cari AB-nya di sini kan dia hipotenusa, berarti AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah B kuadrat. AB sama dengan 8 yang tadi sudah dapat. Tulis spot ya. Awas gitu. Oke, ada pertanggapan atau pertanyaan dari kelompok Jesse? Bagaimana menanggapinya? Ada yang salah atau sudah sesuai? Alvin go kelompoknya, Kelsey, ada yang bingung nggak? Bisa? Aman? Glenn? Kelompoknya Glenn? Benar nggak Glenn jawabannya? Benar, 17. Wilbur, Catherine, Michaela, dan Kevin sudah aman. Oke, dikasih tepuk tangan buat kelompoknya Putri. Terima kasih Putri. Kalian luar biasa ya, sudah bisa mengerjakan soal-soal ini ya. Saya sedikit kasih gambaran ya untuk kelompok 1 tadi ya.
Ya, oke, perhatikan. Oke, Glenn. Ya, lihat ke depan, Glenn. Tara, ya. Oke, ini ya. Benar ya, benar nilai AB-nya sudah betul sekali ya. Kalian cari dulu AC, lalu ke AB ya. Jika kalian tahu nilai AC, baru nilai AB. Lalu setelah itu, ini juga sudah tepat. Selain ini, juga bisa cari cara lain. Lihat ya, A, B, C itu segitiga-segitiga bukan? Tuh, jadi kalau kamu nyari BA atau AB bisa aja langsung AC kuadrat tambah apa nak? AC kuadrat tambah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat. Selain cara yang tadi ya, Chelsea ya. Mohon maaf ya jadi aja. Oke, tapi sudah betul ya. Oke, untuk kelompok 3. Ya, betul. Oke, ini adalah untuk mencari triple Pythagoras adalah sisi terpanjangnya. Jadi jumlah kuadratnya sisi yang 2 ini adalah sisi kuadrat yang terpanjangnya, yaitu 20. Ya, 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. Ya, jadi betul ya. Jadi kalau hasilnya sama dengan yang ujungnya betul. Oke. Lalu ini bangun ini juga betul. Kelompok 4 ya sudah runut trapesium ya. Cari nilai AE, EB, lalu cari luasnya. Oke. Dan terakhir kelompok ini bangun apa namanya nak? Layang-layang. Betul sekali. Rumusnya setengah kali D1 kali D2. Ya ini juga sudah betul. Tadi JC juga sempat tanya ke saya, Bu, pakai cara yang saya jumlahin segitiga-segitiga ini boleh nggak? Boleh. Ya segitiga ini, yang ini sama yang ini. Dijumlahin dua segitiga ini, lalu yang ini dijumlahin. Itu juga boleh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau ada saya jelaskan ya sedikit ya. Jadi sudut siku-siku ya, ingat ya sudut siku-siku adalah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Ini 90 derajatnya, perhatikan ya berarti ya. Yang sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku ini di hadapannya adalah hipotenusa atau sisi miring yang nanti kalian jumlahin itu sisi miring nak. Oke ya, paham ya? Oke, ini kaki-kakinya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini rumusnya ya nanti ya nak ya. Dalam segitiga siku berlaku teorema Pythagoras. Yang tadi menyatakan bahwa kuadrat panjang hipotenusa yang ini C itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, jadi ini nih untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Ini persamaannya. Ya, secara rumus sudah saya tulis juga di LKPD masing-masing ada ya untuk persamaannya. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bagaimana jika seperti ini? Ada yang bisa? Glenn? Ini cari nilai C-nya berarti gimana nak? A sama A-nya 5, B-nya 12. C-nya gimana, Glenn? Akar? A kuadrat? Oke. A-nya berapa? A-nya berapa, Clara? Dibantuin A-nya? 5. Itu sebelah situ, Clara? Iya. 5 tambah 12. Berapa ini, Glenn? 25. Jadi berapa? 1 atau 13. Ya, paham ya? Ini berubah bentuk nih ya. Masukkan dulu ini. Paham? Utara paham? Paham. Sebelum kita selesai materi kita akan refleksi bagaimana hari ini. Coba kalian boleh scan QR yang ada di sini. Boleh ambil HP-nya, boleh scan QR-nya. Ada handphonenya, Glenn? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Kalau nggak bisa, boleh ke depan. Boleh ke depan, bisa nggak? Oh iya, boleh. Sudah diisi? Ada bisa diisi? Ya, pakai itu ya. Ya, bukan foto diri sendiri ya. Pakai ini ya. Nah, oke, coba sekarang saya tanya aja bagaimana perasaan kamu. Udah nggak usah tulis sini deh, taruh HP-nya udah. Ini menyenangkan, saya dapat memahami Pythagoras. Ada yang masih kesulitan nggak, nak? Ada yang masih kesulitan nggak?
Tolong dong yang coret-coret dong ini dong. Iya. OMG seru banget, terima kasih. Ya. Oke. Coba mungkin satu orang kali ya dengan cepat saja ya. Yuk dari Glenn, gimana Glenn? Gimana perasaannya hari ini? Diri. banget. Seru banget. Ngerti nggak materinya? Mengerti banget. Oke. Ada yang kesulitan? Tidak ada. Kalau Javelin? Glenn. Bisa Javelin? Kita refleksi, kita akan menilai bagaimana penilaian teman kita di kelompok. Silakan teman samping kamu dinilai. Ya, diisi, dinilai bagaimana teman kamu dalam kesehariannya. Ya, diisi dengan sebenar-benarnya. Jangan ngasal-ngasal ya, Glenn. Sebelah kamu aja. Jadi gini kok, bukan dong kayak saya. Ya, betul. Ih, nggak sadar gue. Seven. Gue nggak liat loh, bener-bener gue nggak liat. Diisi, belian diisi. Ya, aman ya, di sini ya. Sudah dapat semua ya. Ya. Oh ya. Oh ya. Oke. Seru banget Ibu. Ya. Jangan isi asal-asalan, ayo semangat. Oh ya udah. Juga sama kan? Sama jawabannya. Ya, ya udah, mana? Kamu mau ke toilet lagi, jangan ada ke toilet. Udah, dikumpulin yuk. Tolong ya ambilin dulu, Mbak. Jangan isi karena kamu punya ada kekesalan pribadi jadi jelek semua nilai, jangan. Apa adanya ya, jangan kita ini ya. Ya. Nah, dikumpulin Putri, ntar dikumpulin Jessie. Ayo kumpulin teman-teman. Terima kasih ya, Dek. Oke? Oke ya? Oke, anak-anak, oke. Sudah ya? Aku malah nilai orsi. Ya ada, boleh, bebas. Ya ada. Sebelum kita mengakhiri, tunggu dulu. Kita sudah merefleksi, kita sudah nilai teman kita secara pribadi. Sekarang apa sih kesimpulan kita belajar hari ini, Nak? Apa tadi belajar apa? Pitagoras. Fungsinya buat apa Pitagoras? Mencari sisi miring. Oke, sisi miring namanya apa? Hipotenusa ya. Kita akan tahu sisi miring. Lalu untuk mencari nilai Pitagoras itu gimana, Nak? Iya, nggak rata ya. Oke, berarti kalau dari sisi miring gimana, Nak? Sisi miringnya kita cari gimana dari sisi miring? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah kuadrat. Lalu cari A-nya berarti min. Kalau nyari B-nya C kuadrat. Iya, betul sekali. Oke, anak-anak, kita sudah belajar materi Pitagoras. Oke, saya akan kasih kuis kalian yang tadi soal yang belum dikerjakan. Saya akan kasih ke ketua kelas, ke Putri ya, nanti via di grup. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi materi ini. Masih ada yang belum selesai, lalu juga ada kuis ya. Ada kuis yang harus kalian kerjakan. Ya, tapi karena sudah waktu, sudah hampir selesai jam pelajaran kita, kuisnya akan saya alihkan untuk PR juga. Ya, nanti saya akan dikerjakan di rumah masing-masing. Ada pertanyaan materi hari ini? Oke, semua senang? Oke, terima kasih semuanya kerjasamanya. Kita akan ulang, silakan kita selesai hari ini ya.
kita akhiri. Ya, selamat siang dan terima kasih.